Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kas dan rekening giro Bank Indonesia. Saya Nuzul Hikmatul Ula, NPM 19/10104-041. Kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk pertukarannya di Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk commemorative coin, emas batangan, dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh: pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, dan pembayaran deposito. Kedua, penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Ketiga, penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, dan biaya gaji. Macam-macam kas. Pertama, kas kecil. Kas kecil atau petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran ini untuk internal bank dan menggunakan dana kas kecil. Pencatatan petty cash ada dua sistem. Pertama, sistem dana tetap. Metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Kedua, sistem dana berubah. Suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika pertama kali membuat kebijakan, perusahaan menetapkan jumlah nominal kas kecil sebesar 5 juta rupiah, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian kas kecil diisi kembali. Contoh soal kas kecil di buku halaman 166-167. Tanggal 1 Desember 2017 dibentuk dana kas kecil sebesar 200.000. Tanggal 5 Desember 2017 dibayar biaya transport lokal 25.000. Tanggal 10 Desember 2017 dibayar biaya rapat atau snack 30.000. Tanggal 15 Desember 2017 dibayar biaya langganan majalah sebesar Rp10.000. Tanggal 20 Desember 2017 dibayar biaya transport lokal sebesar Rp20.000. Tanggal 30 Desember 2017 terdapat dua transaksi. Yang pertama, dibayar biaya langganan koran sebesar Rp60.000. Yang kedua, dibayar biaya makan siang pegawai sebesar Rp50.000. Tanggal 31 Desember 2017, kas kecil diisi kembali sebesar Rp195.000. Buatlah jurnal dari transaksi-transaksi tersebut dengan menggunakan metode impress dan fluctuating fund. Saya, Salo Anissa Apriliani dengan NPM 19/10/10/40/64 akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal menggunakan metode dana tetap dari transaksi sebelumnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember, perusahaan mencatat dana kas kecil di debit sebesar 200.000 dan kas di kredit sebesar 200.000. Untuk semua transaksi biaya dicatat di debit sebesar nilai nominalnya dan kas dicatat di kredit sebesar 195.000 atau total dari semua biaya yang telah dikeluarkan. Kelebihan metode dana tetap atau impress fund. 1. Dapat diketahui jumlah per pos atau akun tiap periode sebagai alat kontrol penggunaan dana. 2.
pengelola atau pimpinan kas kecil bisa lebih hati-hati di dalam menggunakan dana tersebut karena dana hanya akan ditambah ketika sudah berakhir periodenya. 3. Memudahkan bendahara untuk menentukan perkiraan jumlah dana per unit usaha tiap periode. Selanjutnya, untuk pencatatan jurnal menggunakan metode dana berubah, hampir sama dengan menggunakan metode dana tetap. Akan tetapi, untuk transaksi biaya dalam metode dana berubah, dicatat atau di jurnal setiap tanggal terjadinya transaksi seperti pada tabel berikut. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan mencatat dana kas kecil di debit 200.000 dan kas di kredit 200.000. Pada tanggal 5, biaya transport di debit 25.000 dan dana kas kecil di kredit 25.000. Pada tanggal 10, biaya rapat di debit 30.000 dan dana kas kecil di kredit 30.000. Lalu pada tanggal 15 Desember, biaya majalah di debit 10.000 dan dana kas kecil di kredit 10.000. Pada tanggal 20 Desember, biaya transport di debit 20.000 dan dana kas kecil di kredit 20.000. Pada tanggal 30 Desember, biaya koran dicatat di debit 60.000 dan biaya makan pegawai dicatat di debit 50.000 dan dana kas kecil di kredit 110.000. Pada tanggal 30 Desember, perusahaan mengisi kembali dana kas kecil sebesar 195.000 di debit dan kas sebesar 195.000 di kredit. Kelebihan metode dana berubah. 1. Pengeluaran akan langsung dicatat sehingga saldonya bisa langsung diketahui kapan saja. 2. Jika di tengah periode tiba-tiba terjadi kekurangan dana, maka dana dapat langsung segera ditambahkan tanpa menunggu akhir periode. Terakhir, akuntan dapat dimudahkan karena dana akan langsung segera dibukukan ketika terjadi transaksi kecil. Macam-macam kas. 2. Kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu, yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. 3. Pelaporan kas. Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah, diantaranya cash equivalence, disebut juga dengan setara kas, yaitu kelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Restricted cash, kas yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang yang nilainya cukup besar. Bank overdraft, rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai hutang, sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Selanjutnya, motif memiliki kas. Menurut John Maynard Keynes, pertama, motif transaksi, saldo kas yang dipegang untuk membayar berbagai transaksi bisnis. Kedua, motif berjaga-jaga, alat yang diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya. Ketiga, motif berspekulasi, memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk pembayaran penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Mutasi giro Bank Indonesia semakin sering dilakukan, semakin banyak transaksi antara bank atau antar cabang. Namun demikian, pada setiap hari saldo harus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum atau GMW. Transaksi giro Bank Indonesia lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, nota debit atau nota kredit, pemindahan buku, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Giro Bank Indonesia dalam valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan giro Bank Indonesia falas dicatat berdasarkan kurs BI yang berlaku saat itu. Setiap bank wajib memelihara rekening giro rupiah pada Bank Indonesia.
Bahkan pada bank devisa selain wajib memelihara rekening giro, rupiah juga wajib memelihara rekening giro falas pada Bank Indonesia. Tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening giro, rupiah, dan rekening giro falas bank ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Rekening giro Bank Indonesia adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Rekening ini tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang belum digunakan tapi sudah disetujui. Dalam artian komitmen, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia. Giro wajib minimum atau dapat disebut GMW adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yaitu untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Kriteria pemenuhan giro wajib minimum. 1. GNW dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. GMW dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki. Kedua, bagi bank yang memiliki DPK lebih besar 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GMW dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. Ketiga, bagi bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GMW dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Keempat, bagi bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah, wajib memelihara tambahan GMW dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Kelima, bagi bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah, tidak dikenakan kewajiban tambahan GMW. Keenam, bahwa pemenuhan GMW sebesar 5% ditambah persentase tertentu, poin 2, 3, 4, dan 5, maka masih perlu ditambah persentase tambahan GMW terkait dalam posisi loading deposito ratio suatu bank. Tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Bank wajib memelihara GMW secara harian. Kewajiban pemeliharaan GMW dan pemenuhan persentase GMW dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank dan BI setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam suatu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Formula perhitungan presentasi GMW adalah sebagai berikut. Jumlah harian saldo rekening bank giro yang dicatat di BI setiap hari dalam satu laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya dikali 100%. Persentase GMW bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. A. GMW harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai 7 adalah sebesar persentase GMW yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai 23 bulan sebelumnya. B. GMW harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai 15 adalah persentase GMW yang ditetapkan dari rata-rata DPK pada masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. C. GMW harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai 23 adalah sebesar persentase GMW yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. D. GMW harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GMW yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Jumlah DPK yang dimaksud adalah perhitungan ini adalah terdiri dari jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor bank di Indonesia dan jumlah DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor bank Indonesia.
Khusus untuk DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari giro nasabah, simpanan berjangka, tabungan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Saya akan menjelaskan tentang jasa giro Bank Indonesia. Persentase jasa giro yang pertama yaitu sesuai dengan peraturan BI nomor 615 PPI 2004 tentang giro wajib minimum bank umum pada BI yang sudah diubah menjadi peraturan BI nomor 749 PPI 2005. BI memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank. Yang selanjutnya yaitu persentase jasa giro tersebut merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang dalam rumus yaitu 1 tambah tingkat bunga tahunan dibagi 660 hari pangkat 360 hari dikurangi 1. Dan yang selanjutnya yaitu perhitungan jasa giro. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem accounting BI yang sebagai berikut, yaitu yang pertama tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai 7 bulan yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh BI jatuh pada hari libur. Dan yang selanjutnya yaitu dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh BI dapat langsung mengkreditkan atau mendebit rekening giro bank yang bersangkutan. Dalam jurnal pengkreditan jasa giro oleh BI yaitu dengan rekening biaya jasa giro didebit dan giro bank umum dikredit. Dan dalam jurnal pendebitan di bank umum yaitu dengan rekening giro BI didebit dan pendidikan bunga jasa giro dikredit. Pelanggaran giro wajib minimum yang perlu diperhatikan bahwa pendebitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GMB. Yang kedua yaitu dalam hal tanggal-tanggal untuk mendapatkan rekening giro bank jatuh pada hari libur. Dan yang ketiga yaitu dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GMB oleh BI dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat pembayaran sanksi di bank umum adalah sebagai berikut. Biaya lainnya penalti pelanggaran baca di debit dan giro Bank Indonesia baca di kredit. Contoh kasus di buku halaman 177 sampai 179. Itu kasus pada tanggal 5 Januari 2018 PT Smart membentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Dalam transaksinya sebagai berikut. 6 Januari 2018 dibayar biaya perjalanan dinas senilai 135.000. 7 Januari 2018 dibayar biaya bensin dan solar sebesar 100.000. 9 Januari 2018 pembelian alat tulis kantor senilai 50.000. 10 Januari 2018 dibayar beban materai 24.000. 11 Januari 2018 dibayar beban pemeliharaan peralatan sebesar 50.000. Tanggal 12 Januari kas kecil tersebut diisi kembali. Catatlah ke dalam jurnal transaksi di atas dengan menggunakan sistem impres, di mana pada saat penghitungan ditemukan jumlah kas kecil yang tersisa sebesar 141.000. B. Sistem berfluktuasi dengan pengisian kas kecil sebesar 350.000. Di presentasi kelompok kami, jika ada pertanyaan mohon untuk disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.